Nah di dokter itulah hasil pemeriksaan dokter ngomong, umurmu, waduh ini kamu punya penyakit ini sudah merusuki seluruh organ tubuhmu dan kamu tinggal mati. Lalu umurmu cuma tinggal 3 bulan, kamu mati. Saya langsung dalam hati begini, ya sudah, kalau memang saya sudah dikasih penyakit, sudah aku salurkan, kan ini anak buah saya semua. Ya saya hubungan aja dengan mereka. Supaya kalau ada laki-laki hidung belang, om-om hidung belang yang datang main ke sini, biar juga mereka kena penyakit. Supaya kita sama-sama mati kan? Selesai. Susah amat sih. Itu pemikiran setan, pemikiran orang yang memang hidup dalam dunia kegelapan. Akibat penyakit kelamin, Bapak ini divonis umurnya hanya tinggal 3 bulan. Sudah hadir bersama kita ya, Bapak Marlo. Haleluya. Sekarang sudah haleluya. Dulu Haleluya. Hidup Bapak itu 3 bulan kan divonis oleh dokter divonis karena dokter. sakit kelamin ya. Apa nama sakitnya dan seperti apa Pak? Silakan. Kalau berbicara penyakit kelamin itu kan bicara zaman itu. Ya. Zaman dulu itu disebutnya sakit spilis. Penyakit spilis, penyakit yang memang sampai sudah keluar nanah. Dan memang badan saya waktu itu kan kulit bungkus tulang. Kurus sekali. Jadi seperti sudah mau kehitaman hitam, tapi hitamnya itu bukan hitam karena yang seperti ini, tapi hitam memang penyakit. Kosong. Nah, jadi sudah ke dokter. Memang dokter bilang umurmu cuma tinggal 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu sudah kamu mati. Jadi saya ngomong aja apa adanya, jujur dokter bilang begitu. Dan dokter bilang gini, tidak boleh nikah. Kalau kamu nikah, maka itu akan menyalurkan penyakit juga buat si perempuan atau istri nanti yang akan jadi istrimu. Lalu yang ketiga, nggak akan punya keturunan. Kata dokter, tidak punya keturunan. Nah, oke, waktu pas dengar begitu ya, karena saya memang kan punya latar belakang hidup yang memang hidupnya begini, hidupnya memang ngaco-ngaco, jadi ya saya mah cuek-cuek aja. Maksudnya masa bodoh aja. Ya. Waktu itu nggak terlalu pikir panjang macam-macam. Iya, nggak pikir panjang-panjang lagi. Tapi menarik nih Pak. Bapak kena penyakit kelamin, apa Bapak ini suka jajan atau karena profesi atau karena apa Pak? Ya, kalau bilang jajan, itu memang umur 14 tahun dulu sudah jajan. Jajan apa nih Pak? Jelas Pak. Permen. Pertanyaannya jajan apa? Penasaran. Itu masuk penonton juga Iya. 14 tahun Puji Tuhan. Iya. Nah, memangnya Bapak dulu pergaulannya Ya, sebelumnya itu jual beli wanita atau seperti apa nih? Coba Pak cerita Pak. Oke, karena kenakalan itu ya. Iya. Jadi umur 12 tahun itu kan saya sudah mulai merokok, 13 tahun sudah minuman keras. 14 tahun itu sudah mulai pergi ke wanita malam. Itu masih di kota Ambon. Masih gagah. Iya. 14 tahun. Sampai akhirnya proses perjalanan dengan kenakalan itu saya merantau Ke Jakarta. Nah, merantau ke Jakarta itu tahun 78. Yang baru lahir nih teman-teman mungkin ya. Tahun 78 merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta kami saya terlibat mulai dengan geng-geng kami yang ada di Jakarta. Nah, dengan geng-geng inilah akhirnya saya tidak lama dengan kelompok ini. Di Keramat. Ya dengan grup kami kan. Nah, saya keluar dari situ, saya bergabung lagi dengan dunia yang lebih dalam lagi, yaitu dunia mafia. Wah, nah tapi sebelum Bapak cerita dunia mafia nih, kita kasih tahu dulu ini buat pemirsa. Jika pemirsa sedang mengalami masalah apapun, pemirsa bisa hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor WhatsApp-nya ini 082215002424 atau bisa juga telepon di call center kita, ada di 0811991440. Di situ sudah ada tim ya Bang ya, yang akan siap mendoakan setiap permasalahan. Jadi kamu tidak sendiri. Nah, lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi kita gimana nih Bapak mafia? Ya, Bapak masuk ke dalam dunia mafia. Nah, di dunia mafia itu kan lagi lebih mendalam. Kejahatan-kejahatan yang lebih mendalam.
Nah, ya itu salah satu perdagangan obat-obat juga. Obat-obat terlarang pada zaman itu. Oke. Nah, sampai ke Wanita. penculikan anak-anak juga. Penculikan anak cewek nih? Anak-anak. Anak-anak? Iya. Di Jakarta. Oh, terus? Nah, jadi setelah terjadi penculikan itu kan, ini juga pun perdagangan manusia. Perdagangan manusia sampai akhirnya perdagangan wanita. Wah, nah menarik nih perdagangan wanita. Iya. Kamu kalau perdagangan wanita seru ya? Enggak, maksudnya Bapak ini Iya, karena kan sakit spiris. Nah, hubungannya dengan wanita. Bapak perdagangan wanita seperti apa? Boleh nggak Bapak cerita? Perdagangan wanita ini kan istilahnya kan menjadikan mereka wanita malam, wanita pelacur. Oh. Nah, ini maksudnya Jadi kita juga perdagangan. kirim ke luar juga, ada yang ini kita terima juga masuk ke Indonesia. Berarti Bapak cari wanita di kampung-kampung atau seperti apa Pak? Boleh cerita? Kalau saya kan istilahnya punya anak buah, anak buah yang bergerak. Jadi kita ini yang bagian penampungan, lalu kita menjadikan mereka ini wanita. Distributor ya? Iya, wanita-wanita malam. Nah, dari wanita malam inilah jadi teman-teman, jadi mereka jadi wanita-wanita yang juga berhubungan dengan kita. Kita kan istilahnya pemimpinnya, bosnya. Bosnya dong, tinggal milih aja bosnya ya. Jadi istilahnya Tester ya, Pak? kamu ada yang Baru. booking kamu tidak malam ini atau bermalam dengan kamu. Oh, tidak ada. Oh, iya? Kalau gitu nanti sama bos ya. Sama kami ya, sama saya. Terus kalau Bapak lihat ada yang baru, oke nih. Iya. Kamu kemana malam ini? Sama Bapak ya? Ya, seperti itu. Dan itu bisa 2-3 orang. 2-3 orang sekali? Satu kali tidur di tempat tidur. Wow! Luar binasa. Luar binasa. Jadi kan Bapak bilang 2-3 orang. Itu memang kebanggaan atau memang menjadi kayak suatu penyakit yang harus melakukannya? Kalau enggak kayak gimana gitu? Iya, karena pada waktu saat saya kenal penyakit awal, itu kan kenalnya penyakit awal. Nah, waktu kenal penyakit awal, saya udah mulai merasa kondisi fisik mulai berbeda. Mulai berbeda. Akhirnya saya ke dokter. Saya ke dokter, interview dan pemeriksaan. Nah, waktu dalam pemeriksaan itu dokter mulai sampaikan kepada saya, "Nak, Dek, ini kamu punya penyakit ini sudah parah." Karena saya rasa badan saya sudah mulai sedikit kusut, agak menurun. Lalu kulitnya itu sudah mulai agak berubah dari kulit asli, berubah menjadi kulit yang kosong. Nah, itu yang membuat saya tanda-tanya dan akhirnya saya ke dokter. Nah, di dokter itulah hasil pemeriksaan dokter ngomong, "Umurmu, waduh, ini kamu punya penyakit ini sudah merusuki seluruh organ tubuhmu dan kamu tinggal mati ini. Lalu umurmu cuma tinggal 3 bulan, kamu mati." Nah, tapi waktu itu Bapak tetap masih melakukan aktivitas seperti biasa berarti? Iya, setelah dokter sudah kasih tahu, saya bilang begini, dan terus dokter bilang begini. Jadi itu dokter bilang kamu tidak boleh nikah, kamu tidak akan punya keturunan, dan juga penyakitmu itu kamu akan kasih buat istrimu kalau kamu nikah. Nah, tapi waktu saya dengar hal itu, saya cuek aja. Karena memang latar belakang yang memang anak nakal, anak badung, dan memang gila-gilaannya seperti itu ya anggap biasa saja. Tidak dianggap lah istilahnya. Ya udah mati-mati saja, mau hidup gitu. Jadi pikiran yang memang masih dikendalikan, dikuasai oleh kuasa tipu daya muslihat iblis, setan. Jadi pikiran nggak benar aja yang ada di dalam diri itu. Nah, jadi tidak berpikir nanti selamat kah, kalau mati masuk kemana kah, ini kah. Tidak ada dalam pikiran itu, seperti itu aja. Tetap ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco aja. Ya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya langsung dalam hati begini. Ya sudah, kalau memang saya sudah dikasih penyakit, sudah aku salurkan. Kan ini anak buah saya semua. Ya saya hubungan aja dengan mereka. Supaya kalau ada laki-laki hidung belang, om-om hidung belang yang datang main ke sini, biar juga mereka kena penyakit. Supaya kita sama-sama mati kan? Selesai. Susah amat sih. Itu pemikiran setan, pemikiran orang yang memang hidup dalam dunia kegelapan. Dunia nggak benar. Nah, itu seperti itu yang ada dalam hidup saya pada masa itu. 3 bulan, maksudnya kan pas waktu divonis tinggal 3 bulan berarti ya, Pak? Itu semakin menjadi-jadi saya seperti itu tadi. Pikiran saya seperti tadi itu. Karena punya pikiran, gua nggak mau sakit sendiri. Iya. Gas terus ya, Pak ya? Gitu dia. Tapi Bapak, waktu penyakit itu, Bapak merasa, kan tubuh Bapak udah nggak fit? Iya. Tapi Bapak gas terus itu ya? Gas terus.
Luar biasa Bapak nih. Nah, pada masa itu tampak pantang mundur. Iya. Nah, Pak, Bapak tadi bilang bahwa Bapak terlibat dengan pencarian terus sosok perempuan. Bisa ceritain Pak, aktivitasnya itu seperti apa sih profesi Bapak itu dulu? Iya, memang karena itu di dunia yang seperti itu kan. Karena itu kan untuk penghasilan. Penghasilan kita kan. Di dunia perdagangan memang itu kan pemasukannya luar binasa, bukan luar biasa sih. Kalau sekarang saya bisa bilang luar binasa, kalau dulu sih luar biasa, dulu luar biasa. Nah, dan itu kan jebakan-jebakan yang bisa sebenarnya merusak masa depan juga, merusak hidup kita gitu. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Kira-kira gitu. Itu berarti ditampung gitu ya Pak? Iya, ditampung, kita bina mereka, mencocoki mereka, cuci otak mereka. Supaya akhirnya mereka bersedia dan mau. Karena bagi mereka yang penting uang juga Pak ya. Nah, banyak tuh Pak. Kalau dibilang banyak, lumayan lah. Aduh, lumayan ya. tidak bisa dijelaskan banyaknya. Saking banyaknya nggak bisa dijelasin. Biasa begitu kalau bilang ada berapa? Banyak. Itu nggak bisa dijelasin. Iya. Nah Pak, kita lanjut ya Pak ya. Oke. Bapak divonis sakit tetap melakukan yang namanya hubungan seks dengan pemikiran gua nggak mau sakit sendiri, biar orang lain sakit. Nah bagaimana akhirnya Tuhan itu menjamah Bapak? Setelah sampai gimana Bapak cerita? Oke. Waktu saya sudah dalam keadaan sakit itu kan proses. Proses jangka panjang, ternyata 1 tahun saya tidak mati. Hah? Jadi 3 bulan, 1 tahun tidak mati-mati. Sampai akhirnya 3 tahun. Tidak mati-mati juga. Apa rasanya Bapak merasa? Tapi badan masih sakit juga? Tapi badannya udah kurus. Sudah kurus kali gitu kan. Istilahnya orang bilang kulit sudah dibungkus tulang. Jadi, ada opo-opo nggak Pak? Kalau dibilang ilmu, adalah dikit-dikit ya. Saya tidak perlu cerita lagi. Jelas. Dari kampung dikit-dikit adalah Pak ya. Memang itu diperlengkapi. Diperlengkapi dengan ilmu-ilmu yang luar binasa itu. Luar binasa. Nah, waktu Bapak di jalani hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak tuh merasa ternyata nggak apa-apa atau gimana, coba Bapak jelaskan? Iya, jadi saya bilang ini dokter ini tanda tanya besar juga buat saya. Ini dokter ini dia bicara ini benar atau tidak ini? Waduh, saya masih tanda tanya besar. Kok dokter ini dia bicara ini benar atau tidak ini? Atau dia makanya tipu-tipu saya? Kurang ajar nanti orang. Saya nanti pergi cari dia. Dan saya mau pura-pura dia punya tempat prakteknya. Itu ada dalam benak saya. Tapi karena sudah kesibukan, saya sudah lupa itu. Saya lupa untuk ke sana pada masa itu. Nah, tetapi saya memang tetap merasakan tubuh saya sakit. Betul-betul memang mengalami satu kelemahan yang makin lemah ya. Tapi ya saya juga nggak ngerti apa yang membuat saya kok tidak meninggal. Kok prediksinya dokter kok tidak sesuai dengan hidup saya yang masih diperpanjang, hidup saya panjang gitu kan. Kok tidak mati-mati, tapi penuh dengan penyakit gitu kan. Masalah, jadi istilahnya rasa tubuh ini lemah gitulah. Tapi tidak mati-mati. Nah, saya juga tidak mengerti hal itu. Tanda tanya besar juga buat saya pada waktu masa itu. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya 3 tahun. 3 tahun, masuklah tahun 83. Nah, tahun 83, karena waktu itu peristiwanya tuh tahun 81. Peristiwa penyakit itu. Ternyata 1 tahun kan tidak mati sampai tahun 83. Nah, waktu tahun 83 itulah awal panggilan buat saya di tahun 83. Jadi waktu pada saat saya tidur malam. Kalau tidur malam itu kan saya selalu kasih mati lampu kamar. Nah, malam itu kamar saya diterangi oleh sinar terang kemuliaan Tuhan. Nah, lalu tiba-tiba dalam seperti mimpi, saya juga nggak ngerti itu apa kan, mimpi memang dalam keadaan tidur, mimpi atau apa. Tetapi saya lihat dalam penglihatan itu ada 2 pribadi di kiri dan kanan, dan ada 1 pribadi yang di tengah. Tapi yang di tengah ini saya lihat dia beda. Dari sini tuh cahaya, jadi tidak lihat wajah. Tapi ini jubah kemuliaan. Bercahaya, bersinar. Nah, mukanya itu dari sini tuh cahaya terang. Sampai saya tidak bisa tahan dengan cahaya itu. Ambil bantal saya tutup muka.
Tapi ya namanya sinar terhadap kemuliaan Tuhan, siapa yang mau bantalkan, mau apapun nggak akan bisa tahan. Tetap juga menembus. Ini apa ini? Saya tuh seperti mau rasanya mau maki-maki juga ini. Ini cahaya apa ini? Ngaco ini gitu sampai ada perasaan bilang ngaco gitu. Iya, Pak. Nah, dalam keadaan yang seperti itu selesai, saya terkejut. Ternyata bangun kan. Saya bangun, saya duduk, gelap, kamar saya masih gelap. Saya duduk. Tiba-tiba, waktu itu kan suaranya bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Oh, dia bicara begitu? Iya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarkan mereka, baptiskanlah mereka, dan jadikan mereka murid. Nah, saya bangun, lalu saya dulu renungkan hal itu. Enak aja suruh orang pergi. Suruh aja orang lain sana. Enak aja. Nah. Oh, Bapak nggak mau? Nggak mau. Nolak. Ini sudah penyakit ini. Oke. Sudah penyakit ini. Kondisi tubuh sudah seperti begini. Penyakitnya sudah seperti begini. Bapak sebelumnya sudah kenal Tuhan waktu kecil ya? Iya, karena latar belakang memang dari Kristen kan. Oke. Iya. Kenapa Bapak menolak untuk menjadikan bangsa semua murid Yesus? Karena itu panggilan khusus. Apa yang membuat Bapak menolak? Iya. Oke. Mantap. Pertanyaan yang mantap. Jadi gini, pada waktu itu memang tidak ada perasaan hal-hal yang aneh-aneh lah. Cuma tiba-tiba aja keluarnya perkataan seperti itu, gitu. Nah, jadi tidak ada pikiran bahwa nanti saya kali kehilangan penghasilan. Karena dari hidup yang begini kan saya sudah pemasukannya kan sudah lumayan luar biasa. Iya. Ya, kan begitu kan penghidupan. Tapi namanya uang panas ya juga habis juga begitu juga. Iya. Jadi tidak ada hasilnya juga. Nah, tidak ada pemikiran seperti itu. Tapi saya cuma ngomong seperti tadi. Pokoknya tolak. Sama sekali saya tolak. Wow. Artinya dalam arti begini, bisa saja ketidaksiapan saya. Bisa saja. Itu bisa terjadi, tapi sekarang baru saya berpikir seperti ini. Iya. Kalau dulu kan saya tidak berpikir seperti itu. Karena dulu kan saya masih terikat dan masih ada selubung kan. Yang masih menutupi saya. Sehingga untuk pengenalan akan kebenaran, sekalipun orang Kristen, tapi pengenalan akan Kristus tidak mendalam. Karena selubung itu. Selubung itu yang masih menutupi, sehingga akhirnya membuat saya berpikir yang negatif saja. Egoisnya lebih. Iya, egois, kesombongannya, merasa diri lebih baik, lebih hebat. Kan begitu. Siapa lu gitu Pak ya? Siapa lu? Nah, gitu kan. Nah, itu yang membuat akhirnya saya menolak seperti itu. Terus gimana selanjutnya Pak? Waktu Bapak nggak mau suruh-suruh orang pergi. Padahal sakit. Iya. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Iya, setelah itu ya saya kembali lagi Dunia Bapak? ke dunia saya. Oh. Melakukan lagi kembali aktivitas saya seperti yang saya sudah lakukan, dunia kacau ini, dunia gelap ini, dunia Maaf, kalau mafia dulu, ini. berarti maaf nih Pak, kalau dulu Bapak bisa dibilang bandel gitu ya Pak ya? Bandel. Udah datang, Tuhan sudah datang, secara khusus tuh Pak ya? Nggak semua orang begitu ya? Mau bilang keras kepala batu lah, kepala besi lah istilahnya. Sebenarnya panggilan khusus dengan Tuhan hadir, nggak mau. Nggak mau. Balik lagi ke kerjaan semula. Kembali ke pekerjaan semula. Nah, apa yang terjadi? Bapak cerita. Nah, tapi waktu saya kembali ke dunia yang saya kembali, itu kondisi saya makin makin menjadi. Menjadi seperti apa? Sakit. Oh. Sakitnya itu makin sampai sempat membuat saya kan lemah. Semakin lemah. Tapi itu soalnya saya tetap bandel. tidak mati-mati gitu. Bandel-bandel terus, nakal terus, perbuatan wanita terus. Perbuatan yang jahat tetap saya lakukan kan. Yang seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan semua itu. Nah, perdagangan dan lain sebagainya itu tetap saya lakukan. Nah, sampai akhirnya proses itu sampai tahun 86. Berapa tahun itu, Pak? 3 tahun kemudian. Oke, lanjut, Pak. Nah, 3 tahun kemudian, di tahun 86 itu saya lagi di markas. Nah, waktu saya lagi di markas itu jam 10 malam itu saya harus keluar operasi. Nah, makanya zaman itu kami disebut kelelawar. Oke. Kelelawar. Iya, manusia kelelawar. Iya. Kalau kelelawar kan malam. Tidak siang. Iya. Nah, pada malam itu saya lagi tunggu jam untuk saya pergi. Nah, tiba-tiba ada suara. Anakku, di mana arti hidupmu yang sesungguhnya? Aku adalah Tuhan Allahmu yang hidup.
Aku adalah Yesus Kristus, Juru Selamatmu. Itu suara kedengaran. Suara kedengaran jelas. Posisi Jadi di markas peristiwa yang saya alami hampir tidak beda jauh dengan Rasul Paulus. Saulus itu. Iya. Nah, waktu suara itu berbicara dengan saya langsung terjadi dialog. Saya ngomong, saya tantang. Apa bilang? Saya bilang Tuhan Yesus. Saya waktu itu bilang Tuhan Yesus. Saya bilang kau. Kalau memang kau punya mujizat masih ada, sembuhkan penyakit saya. Oke. Tapi kalau Tuhan Yesus, kalau kau tidak menyembuhkan penyakit saya, tapi waktu itu saya bilang kau, zaman itu kan. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak menyembuhkan penyakit saya akan tetap hidup dalam dosa. Jadi saya menantang Tuhan Yesus pada waktu masa itu. Nah, waktu saya menantang seperti itu, Tuhan juga menantang saya. Tiba-tiba Tuhan nantang saya juga. Tiba-tiba datangnya firman. Apa tuh, Pak? Itu di dalam Yohanes 5 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Nah, firman itu berkata, Yesus berjumpa dengan orang lumpuh itu. Lalu Yesus berkata, angkatlah tilangmu, bangkit, berdiri dan berjalan. Lalu orang lumpuh itu kan sembuh. Lalu dia bangkit, berdiri dan berjalan. Nah, lalu ayat 14 bilang, waktu Yesus berjumpa dengan orang lumpuh itu di bait Allah, dia bilang, jangan kamu berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, penyakitmu akan lebih buruk, lebih parah. Nah, saya ingat dengan ucapan saya tadi. Kalau Tuhan Yesus tidak menyembuhkan saya tetap hidup dalam dosa. Tapi dia bilang, silakan saja. Tapi penyakitmu lebih tambah parah. Waduh. Jadi artinya panggilan pertama belum terlalu tegas buat saya. Tapi panggilan kedua ini makin lebih ditegaskan. Lebih mendalam. Tuhan seperti itu. Lebih mendalam. Tapi itu juga tidak menggoncangkan hati saya. Tidak membuat saya langsung sadar. Tapi makin membuat saya makin masih terus argumen dengan Tuhan, masih menantang Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, saya ini tidak lumpuh, saya berdalih, saya silakan berbohong kan, berdusta, penyakit yes, tapi lumpuh tidak. Kan lumpuh itu kan penyakit juga. Sementara kan saya punya penyakit kan masih bisa jalan. Kan udah lumpuh, masih bisa main. Jadi saya memutar balik fakta kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Bapak ini benar-benar artinya mencoba mencari celah ya. Iya, mencari celah-celah. Jadi berargumen. Bayangkan dengan Tuhan, apalagi manusia. Jadi seakan-akan itu bukan buat saya ayatnya gitu ya. Soalnya lumpuh ya. Iya, karena lumpuh, saya kan nggak lumpuh. Fakta nyata. Pak, apa yang terjadi setelah Bapak menolak itu? Lanjut, Pak. Lalu akhirnya waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba Toto ngomong begini, memang kamu tidak lumpuh, suara itu masih terus berbicara, tapi kamu lumpuh iman, kamu lumpuh rohani, imanmu lumpuh. Nah, waktu Tuhan bilang imanmu lumpuh, Tuhan mulai jelaskan, iman itu berbicara seperti penopang untuk memberikan kekuatan. Jadi waktu kamu jatuh tidak akan sampai terletak, tapi Tuhan yang menopang tanganmu. Nah, waktu Tuhan tuh ngomong itu, firman itu keluar juga. Lalu akhirnya orang kalau tidak punya iman, dia akan jatuh. Dan dia akan bisa tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sama denganmu. Karena imanmu lumpuh, kamu bisa terpengaruh dengan siapapun. Nah, lalu saya masih lagi ngomong. Iya, tapi kan saya tidak sakit. Masih begitu. Lalu dia bilang, lumpuh itu adalah penyakit. Tapi penyakit kan beda sama saya. Masih begitu lagi. Saya bilang, saya penyakit kan beda. Penyakit saya kan bukan lumpuh. Jadi jangan disamakan dengan lumpuh. Disamakan dengan penyakit saya. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya bilang, Tuhan, mau tidak sembuhkan saya? Itu aja intinya. Saya bilang begitu. Nah, tiba-tiba Tuhan ngomong lagi. Firman Yunus. Tiba-tiba firman Yunus datang. Suara itu lagi. Tuhan bilang, Yunus, kamu itu seperti Yunus. Tuhan ingatkan saya tahun 83. Waktu awal dipanggil, kamu lari dari panggilanku.
sama dengan Yunus dipanggil, lari dari panggilanku. Dan akhirnya Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Dan di dalam ikan yang besar itu penuh dengan kegelapan. Gelap gulita dan bau anyir, bau busuk. Dan selama 3 tahun kamu lari, kamu ada di dalam dunia yang gelap itu. Dunia ikan yang besar itu, di dunia ini. Dan kamu ada di dalam kegelapan itu. Dan selama 3 tahun itu kau hidup seperti itu. Terus saya langsung bilang lagi, tapi Tuhan jangan samakan saya dengan Yunus. Nama saya ini kan Marlo. Orang Maluku, orang Ambon, orang Indonesia. Yunus itu orang mana? Jangan sama-samakan. Langsung Tuhan ngomong lagi. Kamu itu Yunus modern akhir zaman. Tuhan tegaskan. Tegaskan lagi. Kamu itu Yunus modern akhir zaman. Karena itu kamu hidup juga di dunia yang gelap itu. Nah, tiba-tiba itu ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Tiba-tiba itu memenuhi tubuh saya. Sampai akhirnya saya tidak tahan. Nah, dalam ketidaktahan itu tiba-tiba saya nangis. Apa yang Bapak pikirkan ketika nangis? Iya, saya nangis itu. Saya nangis. Waktu saya nangis. Lalu dorongan dari dalam hati itu begitu kuat. Saya bilang, Tuhan, malam ini juga Tuhan mau menyembuhkan saya ataupun tidak menyembuhkan saya. Saya mau rela mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan Yesus. Sebagai raja di atas segala raja. Jadi saya melayani Tuhan Yesus, bukan melayani pekerjaannya Tuhan Yesus. Berarti melayani Dia. Yang punya pekerjaan itu, yang punya pelayanan itu. Nah, malam itu akhirnya saya ambil keputusan itu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Buat Tuhan Yesus. Nah, waktu saya mempersembahkan diri sama Tuhan Yesus, saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus, malam ini juga, saya akan keluar dari tempat ini. Tapi saya tahu nyawa taruhan buat hidup saya. Kalau ada sudah di dunia yang seperti itu ada sudah ikat janji. Dan kalau ikat janji itu kita pengkhianat, maka nyawa taruhannya. Semua saya cuma ngomong, tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus yang panggil saya, Tuhan Yesus jamin hidup saya. Karena Dia adalah Immanuel, beserta bersama dengan saya. Nah, setelah saya keluar dari situ, puji Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Ada spirit roh yang begitu luar biasa, membuat saya berkobar-kobar, menyala. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya mulai merasakan dan mengalami tubuh saya yang sakit itu. Tubuh saya yang sakit itu, penyakit saya yang saya alami itu, penyakit spilis itu saya lihat, saya rasakan, sepertinya ada kekuatan yang berbeda dalam tubuh saya. Jadi artinya gini, Tuhan memperhitungkan hal itu. Lo lari, menderita. Lo serahkan diri, lo punya penderitaan diangkat. Artinya kamu akan sembuh. Mujizat. Penyakit spilis saya sembuh. Itu sembuhnya total. Jadi tidak ditunggu hari apapun, tapi hari itu terjadi mujizat. 2 Korintus 5:17. Itu terjadi dalam hidup saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak dipulihkan. Dipulihkan. Jadi roh saya dipulihkan, jiwa saya dipulihkan, dan tubuh saya juga pun ini juga dipulihkan. Ya, Pak? Akiu saya dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Makanya roh, jiwa, dan tubuh itu dipulihkan Tuhan. Pemulihan terjadi ketika Bapak mengambil sikap mau menyerahkan diri sama Tuhan. Maka berangsur-angsur Tuhan pulihkan satu persatu. Satu persatu. Dahsyat ya, Pak ya. Iya. Tuhan pulihkan itu semua dalam waktu yang sekejap itu. Shalom, puji Tuhan. Untuk pemirsa yang ada pada hari ini sedang menonton, dengar di acara ini, bahwa Tuhan mau setiap kita orang percaya, kuncinya jangan mengeraskan hati, tapi buka hatilah kepada Tuhan Yesus dan serahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
maka Tuhan Yesus akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Pada waktu kamu tidak melakukan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena itu, mari serahkanlah hidupmu, bertobat sungguh, dan penyerahanlah sungguh, dan lahirlah baru dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cahaya Bagi Negeri bersama Obor Berkat Indonesia, bagaimana Obor Berkat Indonesia ini melayani, memberkati gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok, bahkan yang ada di pedalaman. Kita saksikan berikut ini. Halo, nama saya Karisa Barunebaho, umur saya 7 tahun. Karisa dulunya dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Seringkali teman-temannya takut untuk bermain dengannya karena Karisa mudah menangis. Anak ini pendiam, sangat pendiam, cengeng. Jadi awalnya saya karena anak si Karisa ini orangnya pendiam, saya coba anak saya supaya gimana dibimbing anak-anak ini supaya jangan pemalu lagi. Namun, semua mulai berubah ketika Karisa bergabung di Sanggar Belajar School of Life GPDI Kemurahan. Di sini ia tidak hanya belajar, tapi juga mendapat perhatian dan dukungan dari para tutor. Seringnya berjalan waktu, Pak. Semester 1 berlalu, ujian gitulah, Pak. Saya juga tidak menyangka bahwa anak saya ada plusnya, dalam arti bisa mengikuti, bahkan bisa dibilang mendapat juara lah. Karisa paling suka pelajaran agama. Perlahan, Karisa menemukan keberanian baru. Kini, Karisa tumbuh lebih ceria dan percaya diri. Ia berani tampil bernyanyi dan mulai berbaur dengan teman-temannya. Ubo todo uraku, disude kesalah haki, maafonau, Ale Tuhan. Perubahan dia semakin berani, semakin dia tampil, semakin dia cekatan. Setelah itu memang saya berpikir gini, mungkin di sini anak saya yang bisa dibentuk gitu. Jadi merasalah si Karisa nyaman lah di Sanggar Belajar ini, Pak. Mudah-mudahan seperti inilah seterusnya, Pak. Jangan diberhentikan sanggar seperti ini. Terima kasih guru-guru Sol. Tuhan Yesus memberkati. Obor Berkat Indonesia bersama dengan Cahaya Bagi Negeri memperlengkapi para keluarga komunitas di pedalaman juga, Pak. Karena itu kemanusiaannya luar biasa, luar biasa. Sama seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak melayani ke daerah-daerah memberitakan Injil. Saya percaya itu Bapak lakukan karena kasih Tuhan itu yang begitu luar biasa ke Bapak. Jadi Bapak mungkin ada sesuatu dorongan yang kuat ya. Untuk bagaimana orang lain itu juga mendengar kasih Tuhan itu ya, Pak ya. Waktu juga yang menentukan kita. Kita harus akhiri pembicaraan kita ini. Nah, Pak, terakhir. Apa yang Bapak mau katakan tentang Tuhan? Silakan, Pak. Kalau kita berbicara Tuhan, Dia penguasa. Dia penguasa surga dan bumi. Karena itu kita juga harus mau mempercayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa itu atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pak, kita sebelum akhiri Bapak boleh doain pemirsa? Yang mungkin pemirsa ini ada mungkin yang Tuhan taruh dalam hati Bapak. Silakan doakan, Pak. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Amen. Yang sakit kami percaya mengalami mujizat hari ini. Kesembuhan sempurna, total terjadi. Yang datang dengan pergumulan, yang punya pergumulan, persoalan, masalah, juga mengalami mujizat, pemulihan, jawaban daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat hari ini, apapun masalah, apapun pergumulan-pergumulan yang terjadi pada setiap orang, mereka akan menerima pertolongan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi kalau udah luar biasa itu di atas segala-galanya. Gala-gala. Kalau dulu luar binasa, sekarang luar biasa. Doanya spektakuler. Saya percaya itu akan memberkati orang-orang yang menyaksikan acara ini. Amin. Nah, buat pemirsa, sebelum kita akhiri, kita akan coba mengingatkan kembali. Jika pemirsa saat ini mengalami suatu masalah, boleh hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor WhatsApp 0822 15002424 atau hubungi call center kami, layanan doa call center 24 jam 0811 9914 240. Ingat, Tuhan Yesus bisa memulihkan apapun masalah yang kita hadapi. Luar biasa kan? Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Buat teman-teman kita, kalau kalian ngerasa konten ini sangat memberkati, kalian sangat diubahkan, jangan lupa untuk share karena berkat itu harus dibagi-bagi, bro. Dan kalau kalian bisa share ke keluarga, grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup perumahan RT, silakan share karena kalian adalah bagian dari memberitakan Injil. Luar biasa. Pak, terima kasih terima banyak. kasih Pak banyak. Marlo. Terima kasih. Bless you, Bapak. Terima kasih, Ya. terima kasih. Nah, buat pemirsa, terima kasih terus menyaksikan acara ini sampai akhir. Saya Charlie. Saya Remoski. Bapak, Saya Marlo. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa, Bapak.